Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat salah satu mata kuliah teknik peliputan dan penulisan berita. Mata kuliah ini diprogramkan pada saat semester 4 untuk pemuatan skill konsentrasi jurnalistik dan pilihan bagi konsentrasi public relation, broadcasting, dan manajemen komunikasi. Mata kuliah ini adalah muatannya skill, jadi sebenarnya pembelajaran yang paling bagus adalah learning by doing, learning by practice. Belajar teknik peliputan dan penulisan berita itu sebenarnya adalah lebih bagaimana mengamalkan, bagaimana memanfaatkan pengalaman yang ada supaya bisa kemudian semakin terlatih untuk menjadi jurnalis yang berpedoman pada etika jurnalis pada saat meliput dan pedoman penulisan berita yang standar di saat membuat berita. Hal yang paling penting sebenarnya untuk menggeluti profesi jurnalis adalah bagaimana di dalam diri seorang jurnalis itu ada nilai, dan nilai yang paling bagus adalah nilai spiritualitas. Bagaimana kita seorang jurnalis punya nilai spiritualitas yang di dalamnya adalah nilai-nilai religius, nilai-nilai profetik, ada nilai-nilai kenabian, sehingga apapun yang kita lakukan itu tujuannya mulia. Karena sesungguhnya spiritualitas itu adalah jembatan emas yang menghubungkan antara gagasan cerdas dengan realitas. Jadi kalau ada nilai yang kita pedomani dalam berkarya, dalam berbuat, maka apapun yang kita lakukan itu akan mudah karena ada Tuhan yang membantu kita dalam melaksanakan tugas-tugas mulia kita seorang jurnalis. Ya, bagaimana menjadi jurnalis yang baik? Tentu harus punya pedoman, yaitu menulis dengan tulisan yang bagus, dan tulisan yang bagus adalah tulisan yang sukses di dalam mengkomunikasikan pesan. Good writing is a writing that success in communicating. Sementara tulisan yang tidak bagus tentu adalah tulisan yang gagal di dalam menyampaikan pesan atau gagal berkomunikasi. But writing is writing that fail to communicate. Don't write for you boss, write your releases as a journalist. Jangan membuat tulisan atau berita hanya ABS asal bos senang, tetapi menulislah karena ada nilai idealisme seorang jurnalis yang profesional. Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan berita? Berita tidak lain adalah secara etimologi berasal dari bahasa Inggris news. Kalau kita mau bahas satu persatu, N itu adalah north, I-nya adalah east, west, south. Jadi utara, timur, barat, selatan. Jadi berita itu sesungguhnya berasal dari segala penjuru, ya. Jadi sumbernya dari segala penjuru. News juga merupakan bentuk plural dari singular new, baru. Jadi berita adalah sesuatu yang baru, unik, unusual, surprising, mengagetkan. Dan salah satu prinsip yang klasik yang dipopulerkan oleh Charles Adana 1882 mengatakan bahwa when a dog bites a man, that is not news, but when man bites a dog, that is news. Ya. Ketika seekor anjing menggigit seseorang itu bukan sebuah berita, but ketika seseorang menggigit anjing itu adalah sebuah berita. Mengapa? Karena digigit anjing itu adalah hal yang lazim terjadi, sementara orang yang menggigit anjing itu sesuatu yang jarang terjadi. Meskipun kondisi untuk saat ini definisi ini lagi tidak relevan lagi, karena kalau sekarang orang besar, pejabat, public figure atau famous person yang digigit anjing itu juga akan menjadi sebuah berita.
Jangankan digigit anjing, digigit seekor nyamuk saja menjadi sebuah berita. Kenapa? Karena namanya yang membuat berita. Misalnya kalau presiden yang digigit nyamuk atau seorang artis yang digigit nyamuk, itu akan menjadi sebuah berita karena name make news, namanya yang membuat berita. Sebaliknya, kalau orang biasa saja, tentu yang eh, bisa dilakukan untuk menjadi news value, menjadi nilai berita adalah misalnya dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, stres, kemudian galau, akhirnya pelampiasannya adalah mengejar anjing, dan setelah anjing itu capek, kemudian anjing itu digigit, itu akan viral di media-media sosial karena ada unsur keanehan yang ditonjolkan oleh orang itu, dan itu juga akan menjadi sebuah berita. Apa juga itu berita? Berita tidak lain adalah what people want and need to know, apa yang dibutuh dan diinginkan orang untuk diketahui. Berita juga adalah the second hand reality. Berita adalah juga news is construction of reality. Jadi berita itu adalah konstruksi dari realitas. Jadi ini definisi berita yang harus dipahami supaya ke depan ketika seorang jurnalis mau meliput, sense of newsnya, bagaimana kepekaannya tentang melihat hal-hal yang bernilai berita itu menjadi hal yang menarik. Uh, saya juga mau menginformasikan tentang apa saja yang menjadi nilai-nilai berita untuk surat kabar. Hal yang paling pertama adalah unusual, sesuatu yang tidak lazim; news, sesuatu yang baru; quickly inform and explain, cepat menginformasikan dan menjelaskan; broad general appeal, pandangan umum; kemudian lokal, impact, ada pengaruh; interesting, menarik; timely, aktual; nearby, ada kedekatan yang biasa kita sebut dengan proximity information; konflik, about people, tentang manusia, ada humanisme di dalamnya; ada prominent people, orang-orang terkenal; dan yang ke-14 adalah surprising, yang mengejutkan. Tulisan berita ini sebenarnya harus dilandasi dengan visi. Tadi saya sampaikan bahwa ada spiritualitas. Mengapa? Karena kalau sudah ada spiritualitas, kita menganggap bahwa kinerja kenabian, naba pembawa berita, rasul pembawa risalah, ada dua dimensi yang dikampanyekan, dimensi kebaikan dan peringatan bagi orang-orang yang senantiasa kufur dan orang yang senantiasa bermaksiat. Itu juga adalah hal-hal yang menjadi spiritualitas kita, menjadi orang-orang yang ikut andil di dalam menegakkan profetik di dalam kehidupan ini. Dan tentu ini adalah visi. Visi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang jurnalis dalam penulisan pemberitaan? Pertama, bagaimana membuat kredibilitas institusinya semakin baik. Kemudian bagaimana menciptakan masyarakat madani, masyarakat sipil yang semakin baik. Bagaimana kemudian aspek religiositas seseorang jurnalis itu semakin bagus. Kemudian individualitasnya juga menjadi orang-orang yang terpilih, dan itu menjadi sebuah hal yang menarik di dalam visi seorang jurnalis. Penulisan berita ini sebenarnya hal yang umum adalah bagaimana seorang jurnalis itu bisa menangkap inti permasalahan, kemudian bagaimana bisa memperhitungkan kaidah umum, satukan persepsi umum, perluas pandangan internal dan eksternal, kembangkan wawasan. Yang paling penting adalah open minded, buka cakrawala, perluas jaringan, beradaptasi, kemudian banyak bertukar pikiran, mengikuti asosiasi jurnalis yang ada, kemudian lebih aktif mengikuti workshop yang tujuannya adalah tidak lain untuk semakin memperkaya skill saudara-saudara sekalian ke depan ketika menjadi seorang jurnalis yang profesional. Hal yang menjadi prinsip juga ketika kita menjadi seorang yang berkecimpung di dunia peliputan dan penulisan berita adalah bagaimana kita tidak beropini, ya, meskipun sebenarnya kalau memproduksi berita yang bagus tentu juga ada unsur
opini wartawan di dalam